Terminal kota yang dulunya ramai oleh tawa pedagang kecil, deru mesin angkot, dan suara tukang asongan kini berubah menjadi tempat mencekam. Setiap sudut terminal dipenuhi wajah-wajah gelisah, para pedagang yang tak lagi bebas berjualan, selalu menoleh waspada seolah menunggu terjadinya bencana. Di balik bayang-bayang tiang terminal berdiri Muklis botak, sosok yang kini menjadi raja di sana. Tubuhnya kekar, kepalanya licin tanpa sehelai rambut, dan tatapan matanya tajam seperti pisau yang siap mengoyak siapapun yang berani melawan. Muklis tak pernah tersenyum, hanya sering mengepalkan tinjunya sambil meludah sembarangan, seakan seluruh terminal adalah wilayah kekuasaannya. Sehari-hari, Muklis botak dan gerombolannya berjalan congkak dari ujung ke ujung terminal, memalak setiap pedagang tanpa belas kasihan. Tukang koran, penjual rokok, hingga tukang gorengan harus merogoh kocek untuk menyetor, kalau tak mau dagangannya disapu atau dipukul rata. Tak sedikit pedagang kecil yang memilih minggat dari terminal daripada harus hidup dalam teror Muklis. Namun bagi yang tak punya pilihan, hidup jadi seperti menelan bara api, setiap hari penuh rasa sakit dan takut. Terkadang Muklis sengaja memamerkan kekejamannya, memukul penjual asongan hanya karena terlambat setor recehan. Suasana terminal makin hari makin muram. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian di antara gerobak pedagang sudah lama tak terlihat lagi. Para sopir angkot pun tak luput dari setoran ke Muklis, membuat mereka sering cekcok antar sesama hanya untuk menutup biaya preman. Di pojok terminal, orang-orang hanya berani berbisik, menyebut nama Muklis seolah nama setan yang menakutkan. Muklis botak, raja setan terminal ini, bisik seorang tukang parkir tua, matanya mengawasi agar suara itu tak sampai ke telinga Muklis. Hari itu, Muklis duduk di kursi reyot dekat warung kopi terminal, kedua kakinya naik ke meja bekas, menghisap rokok dengan gaya angkuh. Anak buahnya berkeliling, mengambil uang dari para pedagang yang sudah pasrah. Muklis tertawa kecil melihat seorang penjual asongan yang gemetar saat menyerahkan uang recehan. Dasar budak terminal, besok jangan kurang setorannya, paham? Hardiknya, sambil menendang kaleng dagangan si asongan hingga isinya tumpah berserakan. Suasana hening seketika, semua hanya bisa menahan nafas, tak berani menegur. Di balik hiruk-pikuk yang mencekam itu, tak ada yang memperhatikan sebuah gerobak mie ayam tua yang mulai didorong ke sudut terminal. Seorang pria parubaya mendorongnya pelan, wajahnya datar, tak ada sedikit pun rasa gentar di matanya. Bajunya lusuh, topinya menutupi sebagian wajah, namun tatapannya tajam dan dalam. Dialah Bang Seno, yang baru beberapa hari ini memutuskan mengadu nasib dengan berjualan mie ayam di terminal ini. Ia memilih tempat di sudut sepi, berharap bisa hidup tenang di tengah keganasan terminal. Muklis memperhatikan gerobak itu sejenak, lalu menyeringai. Hahaha, ada mangsa baru rupanya. Lihat tuh, penjual mie ayam, besok suruh setor ya, biar tahu rasa dia, katanya kepada anak buahnya, sambil menghempaskan puntung rokok ke lantai. Anak buah Muklis mengangguk cepat, membayangkan betapa mudahnya menekan pendatang baru itu. Mereka tak tahu siapa sebenarnya Bang Seno. Mereka hanya melihat sosok lusuh, tanpa daya, yang seolah siap diinjak kapan saja. Bang Seno mulai membuka gerobaknya, menata mangkok dan sendok, merebus mie dengan penuh ketenangan. Suasana terminal yang penuh teror itu tak menggoyahkan tangannya sedikit pun. Matanya menatap lurus ke arah Muklis sejenak, lalu kembali menunduk meracik mie. Ada sesuatu yang membara di dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama terkubur, namun kini perlahan terbangun oleh aroma kekuasaan preman yang semena-mena. Terminal ini, pikir Bang Seno dalam hati, pernah punya raja sejati, dan itu bukan Muklis botak. Di antara hiruk-pikuk yang sunyi dan mencekam itu, para pedagang mulai memperhatikan gerobak mie ayam itu dengan rasa penasaran. Siapa pria ini, berani-beraninya membuka dagangan di jantung sarang Muklis? Tapi Bang Seno hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa badai akan datang, dan ia sudah siap menghadapinya. Angin terminal yang panas siang itu seakan membawa bisikan, bahwa terminal ini tak lama lagi akan jadi saksi kebangkitan seorang legenda lama. Pagi itu terminal masih diliputi hawa tegang. Matahari belum tinggi, tapi Muklis botak dan gerombolannya sudah berkeliaran seperti biasa, menebar ancaman di setiap sudut. Suara desit ban angkot dan teriakan calo jadi musik pengiring teror mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, gerobak mie ayam Bang Seno berdiri tegak di sudut terminal, seolah tak peduli pada kekuasaan Muklis. Asap kuah mie mengepul harum, menarik perhatian para sopir dan penumpang yang menunggu keberangkatan.
Bang Seno dengan cekatan meracik mangkok demi mangkok, melayani pembeli dengan senyum tenang yang justru membuat beberapa orang merasa heran. Muklis botak memperhatikan dari kejauhan, matanya menyipit penuh curiga. Kenapa dia santai banget? Ya, pedagang baru biasanya gemetar lihat kita, gumamnya sambil membuang ludah. Anak buahnya, Ucup Tato, ikut menimpali. Mungkin dia belum tahu aturan di sini, Bang. Gampang, sore nanti kita samperin. Muklis mengangguk, namun jauh di lubuk hatinya, entah kenapa ia merasa ada yang berbeda dari sosok penjual mie ayam itu. Seolah aura pria itu bukan aura pedagang biasa. Bang Seno tahu betul bahwa dirinya sedang diawasi. Namun ia tetap tenang, bahkan ketika Ucup Tato dan 2 orang preman lain mendekat sambil memelototinya. Mie ayam 2 mangkok, cepetan. Bentak Ucup sambil duduk seenaknya di bangku kayu dekat gerobak. Bang Seno hanya tersenyum kecil, mengambil mangkok tanpa berkata sepatah kata pun. Tangannya lincah, tapi wajahnya tetap datar. Ia menghidangkan mie ayam dengan rapi di hadapan mereka. Bau sedap mie ayam membuat mereka menelan ludah, tapi gengsi untuk mengakuinya. Ucup dan teman-temannya mulai menyantap mie ayam itu rakus. Namun diselamakan, mereka sudah menyiapkan ancaman. Bang, lo baru dagang di sini, iya. Jangan lupa, kalau mau aman, setorannya ke kita. Paham, kan? Kata Ucup dengan mulut penuh mie. Bang Seno menatap Ucup, matanya tajam, tapi bibirnya masih tersenyum. Terminal ini terminal umum, Bang. Saya cuma cari makan halal. Nggak usah repot-repot minta setoran, jawabnya dengan suara pelan tapi jelas. Kalimat sederhana itu membuat Ucup berhenti mengunyah, matanya membelalak tak percaya ada yang berani menolak. Suasana jadi tegang seketika. Orang-orang sekitar yang mendengar percakapan itu mulai mendekat, pura-pura sibuk tapi memasang telinga. Terminal seolah menahan nafas. Tak pernah ada pedagang baru yang bicara seperti itu pada anak buah Muklis. Ucup menatap Bang Seno dengan marah, tapi ada sesuatu di mata penjual mie ayam itu yang membuatnya ragu untuk langsung main tangan. Bang Seno hanya berdiri diam, tatapannya tenang namun seolah menyimpan badai. Lo sombong amat, Bang. Nggak tahu siapa kita. Ucup akhirnya berdiri, menyapu mangkok ke lantai hingga pecah berantakan. Bang Seno tetap diam, tapi kedua tangannya menggenggam erat sisi gerobaknya, menahan diri agar tidak menamparkan anak muda itu saat itu juga. Dadanya bergetar, mengingat sumpahnya untuk tak lagi menumpahkan darah sejak ia meninggalkan dunia hitam. Namun hinaan ini terlalu jauh. Beberapa sopir angkot saling pandang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Muklis botak hanya mengamati dari jauh, lalu tersenyum miring. Bagus, makin seru. Biar sekalian tahu siapa penguasa terminal ini, gumamnya. Dalam hati, Muklis sudah menganggap Bang Seno hanyalah satu dari sekian banyak mangsa yang akan tunduk padanya. Tapi ia tak tahu, di depan matanya berdiri seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Terminal ini sedang menunggu ledakan besar, dan percikan apinya baru saja menyala. Langit terminal mulai memerah saat sore menjelang, dan angin berembus membawa debu yang berterbangan di antara kaki-kaki lelah para sopir dan pedagang. Muklis botak berjalan perlahan mendekati gerobak mie ayam Bang Seno, diiringi 6 anak buahnya. Langkah mereka serempak, menimbulkan suara debam sepatu menghentak lantai terminal yang retak-retak. Semua mata tertuju pada rombongan itu. Para pedagang menahan nafas, tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang mereka khawatirkan sejak pagi, konfrontasi antara sang raja terminal dan penjual mie ayam misterius itu. Bang Seno tetap berdiri di belakang gerobaknya, wajahnya dingin seperti batu karang yang diterjang ombak. Ia tahu, inilah saatnya yang tak bisa dihindari. Matanya menatap lurus pada Muklis yang kini berdiri hanya 1 meter darinya. Muklis menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kekuningan. Bang mie ayam, lo hebat juga ya, berani nggak nurut sama anak buah gue. Suaranya keras, menggema, membuat burung-burung yang bertengger di atap terminal berterbangan kaget. Bang Seno menjawab pelan tapi penuh tekanan, saya cuma jualan, Bang. Nggak niat ganggu siapa-siapa, cari makan halal, saya nggak mau setor sama preman. Suara itu, meski pelan, terdengar sampai ke telinga orang-orang yang menonton dari kejauhan. Muklis mendengus marah, tak pernah ada yang bicara padanya seperti itu di terminal ini. Urat di lehernya menegang, kedua tangannya mengepal. Ia melirik anak buahnya, memberi isyarat tanpa kata.
Tanpa banyak bicara, Ucup dan dua anak buah lainnya maju, hendak membalik gerobak mie ayam itu. Namun sebelum tangan mereka menyentuh gerobak, Bang Seno bergerak secepat kilat. Dengan satu hentakan lutut, ia menendang bagian samping gerobaknya, membuatnya bergeser dan memukul perut Ucup. Ucup terjengkang, terhempas ke tumpukan dus kosong. Dua anak buah lainnya terdiam sejenak, tak menyangka pria itu bisa bergerak secepat itu, lalu maju bersama-sama dengan wajah garang. Bang Seno tak lagi bisa menahan gejolak lamanya. Dengan cekatan ia menyergap tangan salah satu preman, memelintirnya hingga terdengar bunyi krek yang membuat merinding. Preman itu menjerit kesakitan, jatuh berlutut sambil memegangi lengannya. Preman kedua mencoba menghajar Bang Seno dari belakang, tapi dengan satu putaran kaki, Bang Seno menjatuhkannya hingga tersungkur mencium lantai terminal yang berdebu. Orang-orang yang menonton terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Muklis membelalak, amarahnya memuncak. "Kurang ajar, lo cari mati ya," teriaknya sambil maju sendiri. Tubuhnya yang besar kini bergerak cepat ke arah Bang Seno. Namun Bang Seno tak gentar. Matanya menatap tajam, tubuhnya sedikit merendah dalam sikap siaga. Saat pukulan Muklis melayang ke arahnya, Bang Seno mengelak setengah langkah, lalu menghajar ulu hati Muklis dengan telak. Muklis terhuyung, tak menyangka lawannya bukan pedagang biasa. Terminal mendadak hening, hanya terdengar deru nafas para penonton yang menahan ketegangan. Muklis berdiri dengan susah payah, matanya kini bukan lagi memandang Bang Seno sebagai mangsa, melainkan sebagai lawan yang harus diwaspadai. Sementara itu, Bang Seno hanya berdiri tegak, menatap Muklis tanpa rasa takut sedikit pun. Di matanya, Muklis hanyalah satu dari banyak preman yang pernah ia hadapi dulu, dan kini, terminal ini tahu, sang legenda telah kembali. Terminal kembali lengang setelah insiden sore itu. Muklis botak dan anak buahnya mundur dengan wajah penuh luka dan harga diri tercabik. Orang-orang yang semula menonton dari jauh mulai berani mendekat, berbicara pelan-pelan, seperti takut Bang Seno mendengar bisikan mereka. Siapa sebenarnya dia? Iya, baru kali ini Muklis keok begitu, gumam seorang sopir angkot sambil menggeleng tak percaya. Pedagang asongan lainnya hanya menjawab dengan anggukan kosong, karena mereka pun tak tahu. Bang Seno tetap berdiri di dekat gerobaknya, mengatur nafas, menatap langit terminal yang mulai gelap. Di dalam dadanya, perasaan yang sudah lama ia kubur kini muncul lagi, rasa muak pada premanisme, rasa sakit atas masa lalu yang terus menghantuinya. Ia mendongak sejenak, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Aku cuma mau hidup tenang, Tuhan, kenapa harus begini lagi?" Lalu ia mulai membersihkan gerobaknya, mengumpulkan mangkuk-mangkuk kotor, seakan insiden tadi tak terjadi. Di pojok terminal, Muklis duduk terengah-engah, menahan nyeri di dadanya. Ucup dan anak-anak buahnya mengurut-urut tangan dan kaki mereka yang memar. "Bang, kita dibikin malu, Bang," geram Ucup dengan rahang mengatuk. Muklis menatap kosong ke depan, tapi matanya berkilat marah. "Gak bisa gini, kita harus balas. Siap-siap, gue mau cari orang luar. Biar dia tahu rasa," desisnya. Amarahnya membuncah, karena belum pernah selama ini ada yang mempermalukannya di hadapan banyak orang. Sementara itu, kabar tentang keberanian Bang Seno menyebar secepat angin ke seluruh penjuru terminal. Bahkan tukang parkir, tukang ojek, hingga pedagang kopi di seberang jalan membicarakannya. "Itu bukan orang sembarangan, bro. Gerakannya cepat, tenang, tapi sekali hajar langsung bikin nyungsep," kata salah satu tukang parkir pada temannya. Bisik-bisik itu membuat nama Bang Seno perlahan jadi legenda baru yang dibicarakan banyak orang. Malam itu, Bang Seno duduk sendiri di emper terminal setelah membereskan gerobaknya. Pandangannya kosong menatap lampu jalanan yang redup. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Muklis tak akan berhenti hanya karena kalah satu kali. Bayang-bayang masa lalunya kembali berkelebat, masa saat ia dulu dijuluki Seno Bajang, preman yang disegani di pelabuhan dan terminal-terminal besar. Ia mengingat wajah-wajah yang dulu ia lawan, darah yang dulu ia tumpahkan, dan alasan kenapa ia meninggalkan semua itu. Seorang lelaki tua, penjual rokok keliling yang sudah lama mengenal kerasnya terminal, mendekat dan duduk di samping Bang Seno. "Bang Seno, saya ingat, dulu pernah dengar nama abang. Abang Seno Bajang, kan? Yang dulu ditakuti di Tanjung Priok," bisiknya pelan. Bang Seno tersenyum pahit, menatap lelaki tua itu. "Udah lama saya buang nama itu, Bang.
Saya cuma tukang mie ayam sekarang. Tapi kadang dunia nggak biarin kita lepas begitu aja, jawabnya lirih. Lelaki tua itu mengangguk pelan, paham. Hati-hati, Bang. Muklis nggak bakal diam. Kalau dia sampai datengin preman luar, terminal ini bakal jadi medan perang. Bang Seno menarik nafas panjang, menatap terminal yang mulai sepi, lalu menjawab, biarin aja, Bang. Kalau mereka datang, aku siap. Tapi aku nggak akan mulai. Aku cuma lawan kalau terpaksa. Di sudut matanya, terpancar tekad yang sudah lama padam, kini perlahan menyala lagi. Malam itu terminal seperti kota mati. Hanya suara serangga dan deru angin yang menemani lengangnya tempat yang siang tadi penuh hiruk-pikuk. Namun di sudut gelap, Muklis botak sedang duduk bersama Ucup dan dua anak buah lainnya. Wajah Muklis masih menahan sakit, tetapi matanya bersinar penuh dendam. Di tangannya, sebuah ponsel butut ia genggam erat. Besok sore, dia datang, kata Muklis dengan suara rendah, tapi penuh ancaman. Ucup mengangguk penuh harap. Siapa? Bang, preman luar, tanyanya penasaran. Muklis menyeringai, Gogon Gergaji. Dia yang bakal bikin si penjual mie ayam itu merangkak minta ampun. Nama Gogon Gergaji bukanlah nama sembarangan di dunia preman. Ia dikenal kejam, tak kenal belas kasihan. Tubuhnya kekar penuh luka bekas sabetan senjata tajam, wajahnya penuh tato dan luka jahitan. Muklis tahu, jika Gogon turun tangan, terminal ini akan jadi saksi pembalasan yang menakutkan. Malam itu mereka merencanakan segalanya, di mana Gogon akan menunggu, bagaimana mereka akan memancing Bang Seno keluar dari gerobaknya. Keesokan harinya, terminal kembali ramai. Namun suasananya berbeda. Semua orang membicarakan rencana balas dendam Muklis. Bisik-bisik semakin menggema, membuat suasana makin tegang. Para sopir angkot, tukang parkir, dan pedagang memilih menjaga jarak dari gerobak mie ayam Bang Seno. Mereka takut terjebak dalam pusaran konflik yang makin panas. Ini bakal berbahaya, mungkin kita harus cari tempat mangkal lain dulu, kata seorang sopir kepada temannya. Bang Seno merasakan perubahan itu. Ia melihat tatapan takut sekaligus iba dari orang-orang. Namun ia tetap tenang, melayani pembeli seperti biasa. Setiap helai mie yang ia masukkan ke mangkuk seolah menenangkan pikirannya yang mulai gelisah. Di hatinya, ia berharap Muklis dan anak buahnya sadar dan berhenti. Tapi ia juga tahu, harapan itu terlalu muluk. Dunia ini sudah keras, dan ia pun harus keras jika ingin bertahan. Sore menjelang, dan seperti yang direncanakan, Gogon Gergaji muncul di terminal. Tubuh besarnya menebar aura menakutkan. Orang-orang otomatis memberi jalan. Dengan santai ia menghampiri Muklis dan anak buahnya yang sudah menunggu di pinggir terminal. Muklis memperkenalkan Gogon dengan bangga, seolah membawa pahlawan. Dia ini, yang bakal bikin Bang mie ayam itu kapok seumur hidup, kata Muklis dengan nada congkak. Gogon hanya tersenyum miring, matanya menatap gerobak mie ayam Bang Seno dari kejauhan. Yang mana orangnya? Tanyanya sambil meludah ke tanah. Muklis menunjuk ke arah Bang Seno. Gogon mengangguk pelan. Biar gue yang urus, lo semua jangan ikut campur. Nanti malah nyusahin gue, katanya santai, tapi nadanya penuh ancaman. Muklis dan anak buahnya tertawa puas, yakin kemenangan sudah di depan mata. Bang Seno melihat kedatangan Gogon. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi wajahnya tetap dingin. Ia tahu siapa Gogon, preman sadis yang dulu sempat ia dengar namanya ketika masih bergelut di dunia gelap. Jadi sampai segininya mereka, batinnya lirih. Tapi alih-alih gentar, dalam hati Bang Seno justru merasa inilah saatnya ia benar-benar harus menunjukkan siapa dirinya jika ingin terminal ini tetap aman dari teror para preman. Angin sore meniup rambut tipis Bang Seno. Dengan tenang ia mengikat kembali ikat pinggang kainnya, sebuah kebiasaan lama saat bersiap menghadapi bahaya. Ia menatap Gogon yang mulai berjalan mendekat. Di matanya, tidak ada rasa takut, hanya tekad bulat untuk melindungi dirinya, gerobaknya, dan harga dirinya yang sudah lama ia kubur, tapi kini terpaksa bangkit lagi. Sore itu terminal seolah menahan nafas. Gogon Gergaji melangkah dengan santai namun penuh aura mengancam, sementara orang-orang menyingkir ke sudut-sudut, takut terkena imbas. Bang Seno berdiri tegak di samping gerobak mie ayamnya, tangan kirinya menggenggam kain lap, sementara tangan kanannya perlahan mengepal di balik punggung. Tatapan keduanya bertemu, dan dalam sekejap suasana terminal menjadi mencekam.
Bahkan suara mesin angkot yang biasanya bising kini terasa jauh dan sepi. "Lu yang namanya Seno, tukang mie ayam sok jagoan itu?" seru Gogon dengan suara serak. Bang Seno hanya tersenyum tipis, tak menjawab, tapi pandangannya tajam menembus ke dalam mata Gogon. Gogon makin naik pitam. Ia mendekat hingga hanya berjarak 1 meter dari Bang Seno. "Gue dikirim Muklis buat ngajarin lu. Biar lu tahu rasa, jangan songong di terminal ini." Gogon mengayunkan tangannya, mencoba menjambak kerah baju Bang Seno. Namun secepat kilat, tangan Bang Seno menangkap pergelangan tangan Gogon, memelintirnya ke belakang dengan gerakan halus tapi kuat. Gogon terkejut, tak menyangka tubuh tua tukang mie ayam ini punya tenaga sekuat itu. Orang-orang yang menyaksikan mulai berbisik takjub. "Gila, gerakannya kayak pendekar," bisik seorang tukang parkir. Tapi Bang Seno tak berhenti di situ. Dengan sekali dorongan, ia membuat Gogon tersungkur ke tanah berdebu. Gogon bangkit dengan wajah merah padam, malu di hadapan banyak orang. Ia mengeluarkan pisau kecil yang terselip di pinggangnya, senjata yang dulu sering membuat lawannya ciut. "Kalau gini caranya, gue habisin lu," teriaknya. Tapi Bang Seno tetap tenang. Ia mundur selangkah, mengambil kayu pengaduk mie yang panjang dari gerobaknya. Senjata sederhana itu kini berubah menjadi perpanjangan tangannya, seperti tongkat pendekar zaman dulu. Pisau Gogon menyambar-nyambar, namun setiap tusukan dan sabetan itu selalu berhasil ditepis oleh kayu di tangan Bang Seno. Dalam beberapa gerakan cepat, Seno memukul tangan Gogon hingga pisau itu terlempar. Lalu dengan putaran kayu, ia menghantam lutut Gogon, membuatnya kembali tersungkur. Terminal bergemuruh oleh sorakan kecil orang-orang yang menyaksikan duel itu. Muklis dan anak buahnya hanya bisa ternganga, tak percaya Gogon yang mereka banggakan begitu mudah dibuat tak berdaya. Bang Seno berdiri di hadapan Gogon yang terkapar, dadanya naik turun menahan amarah yang selama ini ia kubur. "Gue nggak cari ribut, tapi jangan pernah sentuh gerobak gue, apalagi ganggu orang-orang terminal ini." Suaranya menggelegar hingga menggema di seluruh sudut terminal. Gogon menatap Seno dengan rasa gentar yang belum pernah ia rasakan selama ini. Muklis yang melihat itu mulai mundur pelan-pelan, takut jadi sasaran berikutnya. Sore itu berakhir dengan terminal kembali tenang, tapi cerita tentang duel Bang Seno melawan Gogon gergaji menyebar seperti api membakar ilalang kering. Nama Bang Seno kembali menjadi legenda, bukan hanya sebagai penjual mie ayam, tetapi sebagai lelaki yang berani berdiri melawan premanisme. Dan di dalam hati Bang Seno, ia tahu ini baru awal. Masih banyak yang akan datang untuk mencoba menjatuhkannya, tapi ia sudah siap. Karena harga diri, ia tahu, tak boleh diinjak siapapun. Malam itu, terminal sudah lengang, hanya lampu-lampu temaram yang menggantung seadanya menerangi sudut-sudut gelap. Di sebuah warung remang-remang, Muklis botak duduk bersama Ucup dan 2 anak buahnya. Wajah Muklis masih menahan malu atas kekalahan Gogon yang memalukan sore tadi. "Kita nggak bisa lawan dia pakai otot. Orang itu licin, kuat, dan punya ilmu," geram Muklis sambil mengepalkan tinjunya ke meja hingga gelas kopi di depannya bergetar. "Kita harus pakai otak," bisik Muklis dengan sorot mata licik. Ucup yang biasanya polos kini ikut berpikir keras. "Maksud Bang Muklis gimana? Apa kita panggil preman yang lebih gede dari Gogon?" tanyanya ragu. Muklis menggeleng. "Bukan begitu, Kap. Kita bikin dia jatuh tanpa kita sentuh. Kita bikin dia kehilangan gerobaknya, kehilangan kepercayaan orang-orang terminal. Biar dia sendiri yang minggat dari sini." Muklis tersenyum sinis, pikirannya sudah dipenuhi rencana jahat yang perlahan mulai ia susun. Pagi berikutnya, Muklis mulai menjalankan aksinya. Ia menyuruh salah satu anak buahnya, Dadan, untuk menyusup ke gerobak Bang Seno sebelum subuh, saat terminal masih sepi. Dadan menyelipkan beberapa plastik kecil berisi sabu ke sela-sela laci gerobak. Lalu ia kabur diam-diam tanpa ada yang menyadari. Muklis tertawa puas membayangkan bagaimana polisi akan datang dan menggiring Bang Seno pergi, sementara ia kembali berkuasa di terminal. Siangnya, Muklis diam-diam melapor ke polisi lewat telepon umum, dengan suara dibuat gemetar. Seolah warga yang khawatir. "Pak, di terminal ada penjual mie ayam yang nyimpen sabu. Tolong datang, Pak, kami takut." Muklis menutup telepon dengan senyum puas. Ia merasa rencananya sempurna. "Lihat nanti, Seno, lu bakal gue hancurin tanpa harus kotorin tangan gue," gumamnya sambil memandang ke arah terminal yang mulai sibuk. Bang Seno seperti biasa sibuk melayani pembeli.
Wajahnya tetap tenang, meski ia mulai merasakan hawa aneh dari sekitar terminal. Orang-orang kini menatapnya dengan was-was, seolah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa ia duga, 2 mobil polisi berhenti di depan terminal. Beberapa petugas turun dengan langkah cepat menuju gerobaknya. "Anda Bang Seno?" tanya salah satu polisi dengan tegas. Bang Seno mengangguk, tak mengerti. "Kami dapat laporan ada barang terlarang di gerobak Anda. Mohon kerjasamanya untuk diperiksa." Orang-orang terminal mulai berkerumun, bisik-bisik semakin menjadi. Bang Seno terdiam, lalu mengangguk. "Silakan, Pak, saya tidak punya apa-apa selain mie dan bumbu," ucapnya jujur. Namun saat polisi membuka laci, plastik-plastik kecil berisi sabu itu ditemukan. Terminal gempar. "Ya Allah, beneran dia nyimpen barang haram," bisik seorang sopir dengan wajah terkejut. Bang Seno mematung. Matanya menatap plastik-plastik itu, hatinya serasa ditikam. "Ini fitnah," bisiknya lirih, namun polisi sudah memborgol tangannya. Muklis dan anak buahnya mengintip dari kejauhan, tertawa puas melihat Bang Seno digiring ke mobil polisi. "Lihat tuh, akhirnya dia kena batunya," kata Muklis sambil menepuk bahu Ucup. Namun di balik sorot mata Bang Seno yang penuh luka dan rasa terhina, ada bara yang mulai menyala. Ia tahu, harga dirinya sudah diinjak-injak, dan saatnya ia membalas. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kebenaran yang akan ia buktikan sekuat tenaga. Di balik jeruji ruang tahanan, Bang Seno duduk bersila, menatap hampa ke lantai yang dingin. Di benaknya, wajah-wajah orang terminal satu persatu terlintas, termasuk Muklis yang kini jelas sudah mengatur semua ini. Tangannya yang terborgol perlahan mengepal. Harga dirinya diinjak, namanya tercoreng, dan semua karena fitnah keji. Namun ia tahu, marah tanpa akal hanya akan membuatnya makin hancur. Ia harus berpikir, harus bangkit membersihkan namanya. Karena ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal keadilan. Sementara itu, di terminal, cerita tentang Bang Seno menyebar semakin liar. Ada yang percaya dia bersalah, tapi banyak juga yang mulai curiga. Masa sih Bang Seno, orang sebaik dia, nyimpen barang haram? Bisik seorang tukang parkir pada temannya. Namun Muklis dan anak buahnya terus menyebar fitnah, menghasut para sopir dan pedagang kecil bahwa Bang Seno selama ini cuma pura-pura baik. Tuh kan, akhirnya kelihatan aslinya. Sok-sokan ngelawan preman, padahal dia sendiri biang rusaknya terminal ini, ucap Muklis dengan tawa licik. Di dalam sel, seorang polisi muda bernama Bima mendekati Bang Seno. Bima, yang sejak awal menangkap Seno, sebenarnya merasa ada yang aneh. "Pak Seno, saya nggak yakin Bapak kayak gitu," bisiknya saat menyerahkan makan siang. Bang Seno menatap Bima, sorot matanya penuh keyakinan. "Terima kasih, Nak. Kalau kau percaya aku tak bersalah, tolong carikan buktinya. Aku cuma ingin nama baikku bersih, dan orang-orang terminal tak hidup dalam ketakutan lagi." Bima mengangguk pelan, hatinya tergerak untuk membantu diam-diam. Malam itu Bima mulai menyelidiki. Ia memeriksa rekaman CCTV terminal yang selama ini jarang diperhatikan. Dengan telaten, ia mempercepat, memundurkan, hingga akhirnya sebuah rekaman menarik perhatiannya, sosok mencurigakan yang menyusup ke gerobak Bang Seno dini hari sebelum polisi datang. Wajahnya agak buram, tapi Bima bisa mengenali postur tubuh Dadan, anak buah Muklis. "Ini dia kuncinya," gumam Bima. Dadanya berdebar, karena tahu ini bisa mengungkap segalanya. Sementara Muklis makin menjadi-jadi. Ia merasa kemenangannya sudah di depan mata. Terminal kini ia kuasai penuh. Ia memalak sopir lebih brutal dari sebelumnya, bahkan berani mengusir pedagang kecil yang tak mau membayar. Namun justru dari keserakahannya itulah bibit kehancuran mulai tumbuh. Orang-orang terminal mulai resah, bahkan mereka yang dulu segan pada Muklis kini mulai membencinya. "Kalau Seno ada di sini, pasti nggak bakal separah ini," keluh seorang pedagang rokok. Pagi harinya, Bima menemui atasannya, menyerahkan rekaman itu. "Pak, ini bukti kalau Bang Seno dijebak. Kita harus tindak lanjuti," ujarnya tegas. Atasannya sempat ragu, tapi melihat keyakinan Bima dan rekaman itu, ia akhirnya setuju untuk menyelidiki lebih dalam. Langkah kecil menuju keadilan mulai terbuka, dan Bang Seno, di balik jeruji, mulai merasakan bara semangat menyala di dadanya. Ia tak akan tinggal diam, ia akan bangkit. Terminal yang dulu penuh hiruk-pikuk kini terasa seperti neraka kecil di tangan Muklis.
Namun kabar bahwa polisi mulai bergerak menyelidiki menyebar perlahan, seperti angin segar bagi mereka yang selama ini tertekan. Bang Seno belum kalah, perjuangan baru saja dimulai, dan Muklis, tanpa ia sadari, telah menggali lubangnya sendiri. Fajar menyingsing dengan hawa yang berbeda. Terminal yang biasanya gaduh mulai dipenuhi bisik-bisik penuh harap. Polisi datang dalam jumlah lebih banyak dari biasanya, menyebar ke sudut-sudut terminal. Muklis botak berdiri di warung langganannya, pura-pura santai menyeruput kopi. Namun matanya liar memandang sekeliling, merasa ada yang tak beres. Kenapa banyak polisi? Jangan-jangan, pikirnya, detak jantungnya berpacu cepat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa gentar di tempat yang selama ini jadi sarangnya. Teriakan sopir terdengar dari ujung terminal, itu dia Muklis. Jangan kasih kabur. Seketika kerumunan mengarah padanya. Muklis bangkit, hendak lari, tapi polisi lebih dulu menghadangnya. Muklis botak, Anda kami tangkap atas dugaan rekayasa kasus dan pemerasan, kata Bima tegas, memborgol tangan yang dulu digunakan Muklis untuk menamparkan dan memeras. Muklis berontak, mencoba menepis kenyataan. Gue dijebak, ini fitnah, lepasin gue, teriaknya histeris. Namun tak ada lagi yang peduli, topengnya sudah jatuh di hadapan semua mata. Sambil digiring, Muklis menatap wajah-wajah yang selama ini ditindasnya. Tak ada lagi ketakutan di mata mereka, hanya ada amarah dan kepuasan melihat sang tiran tersungkur. Seorang tukang parkir yang pernah dipukul Muklis berbisik, akhirnya, karma datang juga. Muklis hanya bisa menunduk, air liur bercampur debu menempel di bibirnya, harga dirinya remuk bersama lenyapnya kekuasaan palsu yang dibangunnya bertahun-tahun. Di kantor polisi, Dadan memberikan keterangan terakhir yang memantapkan kasus Muklis. Semua alur kejahatan terbongkar jelas, pemerasan sopir luar kota, pungli ke pedagang, hingga jebakan untuk Bang Seno. Bima mengetik laporan dengan tekun, matanya berbinar karena akhirnya terminal bisa bernapas lega. Besok kita urus pembebasan Bang Seno. Ini sudah cukup kuat, ujar Bima pada komandannya. Muklis hanya bisa terduduk lesu di sudut ruang tahanan, menatap kosong tembok yang dingin dan bisu. Terminal kini menjadi saksi lahirnya keberanian baru. Para pedagang, sopir, dan warga terminal mulai berani membersihkan lingkungan mereka. Spanduk kecil digantung, terminal bersih, tanpa premanisme. Seolah angin segar membelai tempat itu. Namun semua tahu, perjuangan belum selesai. Mereka menanti saat Bang Seno kembali. Sosok yang dulu mereka anggap hanya tukang mie ayam biasa, kini jadi simbol harapan. Di dalam sel, Bang Seno menerima kabar gembira itu dari Bima. Dengan suara bergetar, ia berucap syukur. Alhamdulillah, Tuhan Maha Adil. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena beban panjang yang akhirnya akan terangkat. Ia tahu, perjuangannya untuk membersihkan terminal belum tuntas. Muklis mungkin telah tumbang, tapi benih-benih kejahatan masih bisa tumbuh jika mereka lengah. Malam itu terminal sunyi, tapi bukan sunyi ketakutan, melainkan sunyi penuh doa. Doa para pedagang kecil, sopir, dan warga terminal yang berharap esok benar-benar jadi lembaran baru. Di langit, bulan bersinar terang, seolah ikut mengawal babak baru perjuangan mereka. Dan di kejauhan, suara langkah polisi terdengar, tanda bahwa kebenaran mulai menegakkan kepalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela sel tahanan, menyinari wajah Bang Seno yang duduk bersila, berzikir dengan tenang. Suara derap langkah petugas mendekat, pintu sel berderit terbuka. Bang Seno, Anda bebas. Semua tuduhan terhadap Anda gugur. Kebenaran sudah terungkap, kata Bima dengan senyum lega. Bang Seno terdiam sejenak, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Matanya berkaca-kaca, lalu ia bangkit, meraih tangan Bima erat-erat. Terima kasih, Nak. Tuhan pasti membalas kebaikan kalian, bisiknya penuh haru. Saat langkahnya keluar dari kantor polisi, Bang Seno menghirup udara pagi dalam-dalam. Udara kebebasan terasa lebih manis dari apapun. Di pinggir jalan, beberapa sopir dan pedagang yang mendengar kabar pembebasan itu sudah menunggunya. Wajah-wajah yang dulu penuh kekhawatiran kini berbinar. Bang Seno bebas, teriak seorang pedagang asongan. Mereka berlarian menyambutnya, mengangkat tubuhnya dengan penuh sukacita. Suasana terminal yang kemarin muram, kini bergemuruh oleh sorak-sorai. Di antara kerumunan, anak-anak kecil yang biasa dibelikan mie ayam oleh Bang Seno berlarian mendekat.
Mereka memeluk kaki Bang Seno erat-erat. "Om Seno, jangan pergi lagi ya, Om," ujar seorang bocah polos. Bang Seno mengelus kepala mereka satu persatu. Hatinya tercekat, air matanya menetes tanpa mampu ditahan. "Om gak akan kemana-mana lagi, nak. Om di sini, buat kalian semua," jawabnya sambil tersenyum lirih, menahan gelombang emosi yang mendesak di dadanya. Terminal berubah jadi lautan manusia. Para sopir membunyikan klakson panjang-panjang sebagai tanda kemenangan, menggema hingga keluar terminal. Para pedagang menggantungkan janur kuning di depan lapak mereka, simbol syukur atas kemenangan rakyat kecil. Di sudut terminal, bekas markas Muklis Botak kini kosong, cat temboknya dipenuhi coretan, premanisme hancur. Hidup rakyat. Bang Seno berjalan menyusuri terminal, menyapa satu persatu mereka yang dulu hanya memandangnya sebagai penjual mie ayam biasa. Tapi kini, di mata mereka, ia adalah pendekar yang menyelamatkan mereka dari cengkeraman kezaliman. Seorang sopir tua mendekapnya erat, air mata jatuh membasahi pundak Bang Seno. "Maafkan kami Bang, dulu kami tak berani membela," isaknya. Bang Seno menggeleng, menepuk bahu sopir itu lembut. "Tak ada yang perlu dimaafkan. Hari ini kita mulai lembaran baru," ucapnya bijak. Tak lama, Bima dan beberapa polisi mendekat. "Bang, kami akan bantu jaga terminal ini sampai bersih benar-benar. Tapi Bang Seno, tetaplah di sini, jadi mata dan telinga kami," kata Bima tulus. Bang Seno mengangguk. "Selama darah ini masih mengalir, selama itu juga aku akan menjaga tempat ini," jawabnya mantap. Suaranya menggema, dan disambut tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Senja turun dengan langit membara kemasan. Terminal terasa damai, seolah alam pun merestui kembalinya kedamaian itu. Bang Seno duduk kembali di gerobak mie ayamnya, tapi kini bukan sebagai penjual biasa. Ia duduk sebagai pelindung, sahabat, dan pahlawan bagi terminal yang sudah lama haus akan keadilan. Sementara itu, jauh di balik jeruji, Muklis Botak terdiam memandang. Langit senja dari celah kecil selnya, meratapi nasibnya sendiri. Dan malam itu, terminal tertidur dalam pelukan angin sejuk, tanpa lagi dihantui bayang-bayang Muklis Botak dan anak buahnya. Tapi Bang Seno tahu, perjuangan belum berakhir. Karena di setiap sudut gelap kota, kejahatan bisa saja muncul kembali kapan saja. Sepekan setelah kebebasan Bang Seno, suasana terminal terasa berbeda. Bang Seno bukan lagi sekadar penjual mie ayam, tapi sosok yang dihormati dan jadi panutan. Setiap pagi, para sopir, kernet, pedagang, dan asongan berkumpul di warung kecil di pojok terminal, tempat Bang Seno biasanya menggelar dagangannya. Di sana, mereka mendengarkan petuah Bang Seno tentang pentingnya persatuan, gotong royong, dan keberanian menjaga keamanan terminal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada polisi. "Terminal ini rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?" kata Bang Seno, suaranya bergetar penuh semangat. Namun, di balik semua itu, awan gelap mulai menggelayut. Di sebuah warung remang di pinggiran kota, beberapa mantan anak buah Muklis Botak yang berhasil lolos dari penangkapan tengah merencanakan sesuatu. Dipimpin Jeffrey Gondrong, tangan kanan Muklis yang kejam, mereka menyusun siasat untuk menguasai terminal kembali. "Terminal itu milik kita, Muklis boleh dipenjara, tapi kita belum habis. Seno itu cuma jualan mie ayam, jangan kita biarkan dia sok jadi raja," desis Jeffrey, matanya menyala penuh dendam. Kawanannya mengangguk, haus akan kekuasaan dan uang setoran haram yang dulu mengalir deras. Kabar rencana itu sampai ke telinga Bang Seno lewat seorang anak asongan yang tak sengaja mendengar percakapan mereka. Bocah itu berlari terengah-engah, melapor sambil tersengal. "Bang, mereka mau datang lagi, bawa preman-preman baru dari luar," katanya dengan suara gemetar. Bang Seno menatap bocah itu dalam-dalam, lalu mengelus kepalanya. "Kau anak pintar, jangan takut, ada Om di sini," jawabnya lembut, tapi matanya memancarkan tekad baja. Ia tahu, gelombang baru bahaya sedang mengintai. Malam itu, Bang Seno mengumpulkan para sopir, pedagang, dan warga terminal. Di bawah cahaya temaram lampu-lampu jalan, ia berdiri di atas gerobaknya, menatap satu persatu wajah yang kini berharap padanya. "Mereka akan datang lagi, tapi kita tak akan mundur. Kita akan lawan, bukan dengan kekerasan dulu, tapi dengan persatuan dan keberanian. Jika kita satu hati, tak ada yang bisa menginjak-injak terminal ini lagi." Serunya menggema di lorong-lorong terminal.
Sorak-sorai membahana, semangat membara di dada mereka. Bersama Bima, Bang Seno menyusun strategi. Mereka membuat pos ronda sederhana di beberapa titik terminal. Setiap malam, para sopir bergiliran berjaga. Pedagang menyiapkan logistik, kopi dan makanan untuk yang berjaga. Terminal kini ibarat sebuah kampung kecil yang bahu-membahu mempertahankan diri. Bang Seno sendiri selalu berada di barisan depan, memastikan semua berjalan baik. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Namun, malam ketiga, tanda-tanda bahaya mulai terlihat. Beberapa preman bayaran mulai berkeliaran di sekitar terminal. Mereka memantau, mencari celah, menebar ancaman kecil. Sebuah lapak asongan dilempar batu di tengah malam, kaca sebuah angkot dipecahkan, dan coretan penuh ancaman muncul di dinding terminal. "Besok kita ambil alih," bunyinya. Bang Seno melihat itu semua, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, ketenangan adalah senjata awal melawan teror. Di dalam hatinya, Bang Seno berdoa dalam diam. "Ya Tuhan, beri kami kekuatan. Jangan biarkan tempat ini jatuh ke tangan orang-orang zalim lagi." Sementara itu, Jeffrey Gondrong dan anak buahnya semakin dekat dengan terminal, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Malam semakin pekat, angin membawa bisikan ancaman. Pertarungan baru sudah di ambang pintu. Malam itu angin berhembus kencang, seolah alam pun ikut resah menanti apa yang akan terjadi. Terminal yang biasanya mulai lengang saat larut kini tetap ramai oleh orang-orang yang berjaga. Bang Seno berdiri tegap di tengah mereka, mengenakan jaket lusuhnya yang sudah lama tak ia pakai sejak meninggalkan dunia kelam. Wajahnya keras, tatapannya tajam menembus gelap malam. "Ingat, kita jaga tempat ini. Jangan takut, jangan mulai menyerang, tapi jangan biarkan mereka merusak terminal kita." Suaranya menggema, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Dari kejauhan, deru motor dan langkah kaki terdengar mendekat. Jeffrey Gondrong muncul bersama hampir 30 preman bayaran, sebagian membawa senjata tajam, rantai besi, dan balok kayu. Senyum licik terukir di wajah Jeffrey. Wah, terminal ini sekarang jadi sarang tikus rupanya. "Seno, keluar kau kalau berani," teriaknya sambil memukul-mukul tongkat kayu ke tiang. Lampu-lampu terminal bergetar seolah takut pada badai yang akan pecah. Bang Seno melangkah maju, diikuti Bima dan beberapa sopir senior. "Jeffrey, kau sudah kelewatan. Pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Terminal ini bukan tempat kalian cari uang haram lagi," ucap Bang Seno lantang. Suasana menegang. Anak-anak muda yang berjaga mulai menggenggam erat balok-balok kayu seadanya. Jeffrey hanya tertawa kasar. "Jangan sok jadi pahlawan, Seno. Malam ini terminal ini kembali milik kami." Tanpa aba-aba, keributan pecah. Batu beterbangan, kaca-kaca lapak pecah berserakan. Jeffrey dan anak buahnya menyerbu, namun Bang Seno dan warga terminal tak gentar. Mereka bertahan, melawan dengan kekuatan bersama. Balok kayu bersilang dengan rantai besi, suara jeritan bercampur raungan kemarahan memecah malam. Bang Seno sendiri berhadapan langsung dengan Jeffrey, saling serang, saling elak. Meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, pengalaman tempurnya membuat Jeffrey kerepotan. Di sudut terminal, Bima dan para sopir berhasil menggagalkan upaya anak buah Jeffrey membakar pos ronda. Mereka bekerja cepat memadamkan api yang sempat menyambar tumpukan kardus. Asap mengepul, membuat suasana makin kacau. Namun semangat warga terminal tak surut. Mereka sudah bersumpah pada diri sendiri, malam ini terminal tak boleh jatuh ke tangan para preman lagi. Bang Seno berhasil menjatuhkan Jeffrey dengan satu tendangan terarah ke perutnya. Jeffrey terkapar, terengah-engah, matanya nanar tak percaya. "Kau pikir aku sudah mati, Jeffrey? Aku hanya menepi, bukan kalah. Terminal ini rumah kami," desis Bang Seno penuh amarah. Melihat pemimpinnya tumbang, anak-anak buah Jeffrey mulai kocar-kacir, nyali mereka ciut menghadapi perlawanan rakyat terminal yang begitu solid. Suara sirene polisi akhirnya terdengar mendekat. Rupanya seseorang diam-diam sudah melapor. Jeffrey dan anak buahnya berusaha kabur, sebagian berhasil meloloskan diri, sebagian lagi ditangkap warga lalu diserahkan ke polisi. Bang Seno berdiri lelah, tubuhnya penuh luka lebam, namun matanya tetap menyala. Terminal malam itu basah oleh keringat, darah, dan air mata, tapi satu hal pasti, terminal masih milik rakyatnya, bukan para penindas. Pagi menjelang dengan langit muram seakan ikut berduka melihat kondisi terminal. Puing-puing berserakan,
Bekas kaca pecah berkilau di bawah sinar matahari yang malu-malu menembus awan. Bang Seno berdiri di tengah terminal, menatap lapak-lapak yang hancur, pos ronda yang hangus sebagian, dan wajah-wajah lelah para warga. Tubuhnya sendiri penuh luka lebam, tapi itu tak lagi ia rasakan. Yang terasa hanya beban di dadanya, beban menjaga terminal ini agar tetap aman. Kita bangun lagi, mulai dari nol, tapi kali ini dengan harga diri, ucapnya pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Bima datang membawa beberapa kantong plastik berisi obat-obatan seadanya. Ia membagikannya kepada warga yang terluka. Bang, aku sudah hubungi Pak RW dan beberapa tokoh kampung. Mereka akan bantu kita. Mereka bilang malam tadi jadi pembuktian, kalau terminal ini memang harus kita jaga bersama, kata Bima, matanya sembab karena semalam nyaris tanpa tidur. Bang Seno mengangguk, menyadari bahwa perlawanan mereka sudah membuka mata banyak orang. Terminal ini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tapi simbol perjuangan. Namun kabar buruk datang dengan cepat. Seorang sopir tua, Karno, berlari tergopoh-gopoh menghampiri Bang Seno. Jeffrey Gondrong ditahan, tapi kata orang-orang dia punya saudara preman gede di luar kota. Mereka dengar Jeffrey babak belur gara-gara kita, dan sekarang katanya mereka mau datang balas dendam. Nafas Karno tersengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Seketika suasana terminal yang mulai tenang kembali dicekam resah. Ancaman lebih besar kini mengintai. Bang Seno mengepalkan tinjunya, darah mengalir dari luka di telapak tangannya akibat menggenggam erat hingga kulitnya robek. Biarlah, kalau mereka datang, kita sambut. Terminal ini sudah jadi harga diri kita. Aku takkan lari, dan kalian pun jangan lari. Kalau kita bersatu, mereka pun akan gentar, tegas Bang Seno. Kata-kata itu membakar semangat warga, membuat yang semula takut mulai menegakkan kepala lagi. Mereka sadar, ini belum akhir, tapi mereka tak mau kalah sebelum bertarung. Di tengah reruntuhan, para sopir dan pedagang mulai bekerja. Ada yang membenahi lapak, ada yang mengumpulkan pecahan kaca, ada yang memperbaiki pos ronda dengan papan seadanya. Tangan-tangan kasar mereka bergerak cepat, seolah ingin membuktikan bahwa terminal ini tak mudah dihancurkan. Di antara mereka, anak-anak muda yang semalam ikut bertarung kini mulai terlihat sebagai pahlawan kecil di mata warga. Sementara itu, di sudut terminal, Bima menggambar denah sederhana di atas tanah dengan sebatang kayu. Bang, kalau mereka datang, kita harus sudah siap. Ini jalur keluar masuk, ini titik lemah kita. Kita bikin barikade di sini, dan warga berjaga bergantian, katanya serius. Bang Seno menepuk pundaknya, bangga melihat anak muda itu semakin matang dalam menghadapi situasi genting. Mereka tak lagi sekadar melawan, tapi mulai menyusun strategi. Matahari makin tinggi, panasnya membakar kulit tapi tak menggoyahkan tekad mereka. Bang Seno memimpin doa bersama di tengah terminal, sebuah doa sederhana tapi penuh harap. Ya Allah, lindungi kami yang lemah ini, kuatkan hati kami menjaga yang menjadi hak kami, ucapnya. Warga mengamini dengan linangan air mata. Mereka tahu, badai yang lebih besar mungkin akan datang, tapi mereka juga tahu, mereka tak lagi sendiri dalam melawan. Di kejauhan, asap dari kota mulai terlihat, seolah membawa kabar bahwa mereka tak punya banyak waktu. Tapi terminal hari itu bukan lagi terminal yang rapuh. Terminal itu telah menjadi benteng harga diri, dibangun dengan luka, keringat, dan tekad baja. Malam itu, terminal yang sebelumnya dipenuhi suara para sopir dan pedagang, mendadak senyap. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah menjadi pertanda buruk. Dari kejauhan, suara raungan motor besar menggema, semakin lama semakin dekat. Warga yang berjaga di barikade mulai gelisah, tangan-tangan mereka menggenggam erat kayu, bambu, dan besi seadanya. Bang Seno berdiri di depan mereka, matanya menatap lurus ke arah datangnya suara itu, sorot matanya tegas tanpa gentar. 15 motor besar muncul dari kegelapan, lampu sorotnya menyilaukan mata. Para pengendara itu bertubuh besar, penuh tato, dan raut wajah mereka menunjukkan niat jahat yang tak terbantahkan. Di belakang mereka, sebuah mobil pikap tua mengangkut para preman lainnya dengan senjata seadanya, rantai, linggis, dan golok. Salah satu di antara mereka turun dari motor. Seorang pria tinggi dengan rambut gondrong ikal, sorot matanya penuh amarah. Mana yang namanya Seno, kalian sudah bikin saudara kami babak belur. Malam ini kalian semua kami habisi. Teriaknya lantang.
Bang Seno maju ke depan barikade, hanya berjarak 5 langkah dari pria itu. Aku Seno, kalau kau mau balas dendam, jangan libatkan warga sini. Aku yang kau cari, aku yang kau hadapi. Suaranya keras menggema di terminal. Warga terdiam, menahan nafas, menyaksikan keberanian Bang Seno yang berdiri sendirian di hadapan gerombolan itu. Tapi sang pemimpin preman malah terkekeh, bukan cuma kau, semua yang ikut hajar Jeffrey harus bayar harga. Tanpa aba-aba, para preman itu mulai menyerbu. Jeritan pecah, benturan senjata terdengar membahana. Bima bersama para pemuda menerjang dengan bambu runcing dan kayu panjang, berusaha menahan serangan. Bang Seno sendiri menghadapi 3 preman sekaligus, tubuhnya bergerak lincah, tangan dan kakinya mengayun menghantam lawan dengan kekuatan penuh. Darah mengucur dari pelipisnya, namun tak sedikit pun ia mundur. Satu persatu preman jatuh di hadapannya, namun yang datang seolah tak ada habisnya. Terminal berubah menjadi arena pertarungan yang mengerikan. Asap dari ban yang dibakar untuk menghalangi laju motor mulai menutupi pandangan. Suara tangis anak kecil terdengar dari sudut terminal, seorang ibu berusaha melindungi anaknya di balik lapak yang sudah separuh roboh. Bima dengan luka di lengannya berlari membantu mereka, sambil menghalau preman yang mendekat. Bang, ini sudah di luar batas kita. Mereka terlalu banyak. Teriak Bima pada Seno, namun Seno hanya menggeleng, sorot matanya penuh amarah. Di tengah kekacauan, tiba-tiba suara sirene polisi meraung mendekat. Cahaya merah biru menembus asap dan gelap malam, membuat para preman mulai ragu. Beberapa dari mereka mencoba kabur, tapi polisi sudah mengepung dari 3 arah. Letusan tembakan peringatan membuat suasana mendadak hening. Para warga menangis lega, sementara preman-preman itu akhirnya diringkus satu persatu. Bang Seno terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar karena lelah dan luka, tapi hatinya lega terminal ini akhirnya terselamatkan. Saat fajar menyingsing, terminal porak-poranda namun penuh harapan baru. Polisi berjaga, membantu warga membersihkan puing, dan membawa preman-preman itu ke mobil tahanan. Bang Seno duduk bersandar di tiang yang hangus, memandang langit yang mulai memerah. Badai sudah lewat, tapi harga diri kita tetap utuh, bisiknya lirih, sebelum matanya terpejam karena lelah yang tak tertahankan. Mentari pagi perlahan menembus kabut tipis yang menyelimuti terminal. Aroma tanah basah dan kayu hangus masih tercium, sisa dari pertempuran semalam. Terminal yang semula kacau kini mulai terlihat kehidupan. Para warga, sopir, dan pedagang bersama-sama membersihkan puing-puing. Bima berjalan terlatih dengan tangan diperban, wajahnya sayu namun matanya berbinar melihat semangat warga yang mulai membenahi tempat mereka. Kita mulai lagi dari nol, tapi kali ini tanpa takut lagi, gumamnya lirih. Bang Seno duduk di emperan lapak mie ayamnya yang sudah hangus sebagian. Tubuhnya penuh luka memar, pelipisnya dibalut kain lusuh, namun senyumnya terukir tipis. Setiap warga yang lewat menepuk pundaknya, memberikan ucapan terima kasih, bahkan beberapa meneteskan air mata. Seno tak banyak bicara, hanya mengangguk dan sesekali mengangkat tangan sebagai isyarat penghormatan. Sosok yang dulu ingin tenggelam dalam bayang masa lalu itu kini menjadi pahlawan nyata bagi terminal ini. Polisi dan pemerintah setempat datang pagi itu, membawa bantuan material dan tenaga untuk memperbaiki terminal. Kapolsek bahkan menyalami Bang Seno dengan penuh hormat. Terima kasih, Pak Seno. Tanpa keberanian Anda dan warga, entah apa jadinya tempat ini, ucapnya. Seno hanya tersenyum samar. Terminal ini rumah kami. Kami cuma jaga rumah kami, Pak, jawabnya pelan. Kata-katanya sederhana, tapi membuat semua yang mendengar terdiam dan tersentuh. Hari itu, terminal berubah menjadi ladang gotong royong. Tiang-tiang lapak didirikan kembali, atap seng dipasang, dan dinding-dinding kayu baru menutupi bekas hangus yang belum lama membara. Anak-anak kecil berlarian, seolah menghapus kenangan buruk semalam. Bima berdiri di samping Seno, menatap para pemuda yang kini bersatu. Bang, kita udah buktiin kalau kita bisa jaga tempat ini tanpa takut lagi, katanya dengan suara bergetar. Seno menepuk bahunya, jangan berhenti di sini, Bim. Kau dan teman-temanmu yang harus teruskan semua ini. Menjelang sore, warga sepakat mengadakan syukuran kecil di terminal. Sebuah tenda sederhana berdiri di tengah terminal, dengan mie ayam dan teh hangat dibagikan untuk semua. Bukan pesta mewah, tapi penuh makna.
Di atas panggung kecil dari peti bekas, perwakilan warga menyebut nama Bang Seno sebagai penjaga terminal sejati dan meminta ia berdiri di depan. Tepuk tangan riuh menggema, dan untuk pertama kalinya, Bang Seno menunduk menahan haru. Matanya berkaca-kaca, tapi ia segera menghapusnya, tak ingin terlihat rapuh. Namun di balik senyum dan penghormatan itu, tubuh Bang Seno mulai melemah. Luka dalam dan kelelahan memaksa tubuhnya menyerah perlahan. Malam itu, saat warga sudah kembali ke rumah masing-masing, Seno duduk sendiri di bangku terminal, menatap langit malam yang cerah. Bima menemukannya di sana, dan Seno hanya berkata, "Jaga terminal ini baik-baik, Bim. Ini rumah kita, rumah semua orang kecil yang ingin hidup tenang." Suaranya lirih, sebelum akhirnya ia bersandar, terpejam dalam damai. Keesokan harinya, terminal penuh oleh warga yang datang memberi penghormatan terakhir pada Bang Seno. Di atas keranda sederhana, tubuhnya diusung melewati terminal yang kini bersih dan kokoh berdiri. Air mata mengalir, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa terima kasih yang tak terucapkan. Terminal itu kini tak hanya dikenal sebagai tempat para sopir dan pedagang, tapi juga sebagai terminal yang punya legenda, Bang Seno, sang mantan preman yang menebus masa lalunya dengan keberanian dan cinta pada tanah yang dijaganya sampai akhir hayat.